kembali bersama saya, Asti Fuadmi. Di sini saya akan menjelaskan 10 hal yang harus diperhatikan untuk merawat lansia. Disimak sampai habis ya. Menurut Kementerian Kesehatan, golongan lansia atau lanjut usia adalah mereka yang berumur lebih dari 60 tahun ke atas. Lansia membutuhkan perhatian khusus karena kemampuan fisik yang semakin menurun dan juga penyakit yang diderita. Perawatan lansia dapat dilakukan dengan mudah jika Anda melakukannya dengan tepat. Berikut hal-hal yang penting untuk merawat lansia. Yang pertama, memprioritaskan keamanan lansia. Dalam perawatan lansia, salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah keamanannya. Apalagi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertambahan usia memang membuat tubuh menjadi tidak sekuat dahulu. Hal ini membuat lansia lebih rentan jatuh. Untuk menghindari hal tersebut, lakukan modifikasi terhadap tempat tinggal lansia. Yang kedua, perhatikan sumber nutrisi lansia. Penting bagi kita untuk memperhatikan sumber gizi sebagai bagian dari perawatan lansia. Sama seperti orang kebanyakan, lansia juga memerlukan zat gizi yang seimbang dan beragam. Dengan menerapkan pola makan sehat lansia, dapat membantu mencegah munculnya penyakit pada lansia. Untuk memenuhi kebutuhan lansia sehari-hari, Anda dapat memberikan buah dan sayuran. Namun, jika lansia sudah tidak dapat mengunyah, Anda dapat memberikan jus sayuran dan buah demi mendapatkan gizi pada lansia. Jangan lupakan juga asupan air untuk lansia. Jika lansia tidak dapat meminum air dengan banyak, dapat kita siasati dengan memberikan makanan berkuah atau buah-buahan berair. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam perawatan lansia, selain memenuhi kebutuhan gizi, Anda juga perlu memenuhi kebutuhan lansia lainnya. Sebagai contoh, Anda perlu membantu lansia untuk berbelanja kebutuhannya, melakukan pekerjaan rumah, dan menemaninya selama berada dalam rumah. Namun, kebutuhan lain dari lansia sangat tergantung pada tiap-tiap individu. Karena kondisi tubuh dan kemampuan tiap lansia bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, ada lansia yang harus disuapi saat makan, ada pula yang masih bisa makan sendiri. Oleh sebab itu, pertimbangkan pula aktivitas lansia sehari-hari untuk memastikan bahwa Anda telah memenuhi semua kebutuhannya. Mulai dari menjaga kebersihan, termasuk mandi dan buang air, kegiatan makan, mobilitas, berpakaian, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, membantu lansia untuk tetap aktif berkegiatan. Salah satu kunci untuk hidup lama adalah lansia sehat dan bahagia. Perawatan agar membuat lansia senantiasa bahagia adalah dengan membantu mereka melakukan banyak kegiatan dan bersosialisasi dengan banyak orang. Lansia yang terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa kegiatan cenderung merasakan mudah kesepian, terisolasi, sehingga terjadi gangguan kesehatan mental seperti depresi dan stres. Oleh sebab itu, sebagai perawat, kita perlu membuat lansia aktif berkegiatan dan bertemu banyak orang. Hal ini bisa sangat membantu agar lansia tidak mudah merasa bosan, hidupnya tak berarti, dan berbagai pikiran dan perasaan pemicu stres lainnya. Selain itu, lansia yang aktif dan bahagia cenderung memiliki tubuh yang lebih sehat dan kuat. Yang kelima, menerima bantuan dari orang lain. Merawat lansia seorang diri bukan perkara mudah. Apalagi perawatan lansia seringkali menguras pikiran dan tenaga Anda sebagai perawat.
Demi kesehatan fisik dan mental tetap terjaga, jangan ragu untuk menerima atau bahkan meminta pertolongan kepada orang lain, khususnya anggota keluarga, teman, dan tetangga. Semakin banyak yang membantu untuk melakukan perawatan lansia, semakin ringan pula beban Anda sebagai perawat. Setidaknya, Anda bisa berbagi tugas dengan anggota keluarga untuk menawarkan bantuan, misalnya meminta bantuan untuk berbelanja, mengantarkan ke dokter, atau sekedar membantu menyiapkan makan untuk lansia. Tak hanya itu, bantuan juga bisa berupa biaya perawatan dan pengobatan lansia. Menemani lansia mengobrol melalui telepon saat Anda sedang sibuk menyiapkan makan, dan masih banyak lagi. Bantuan-bantuan seperti ini dapat meringankan tugas Anda sebagai perawat, sehingga perawatan untuk lansia terasa lebih mudah. Yang keenam, memahami kondisi makan lansia. Perawatan lansia merupakan salah satu hal yang sangat penting, khususnya bagi penyandang disabilitas atau memiliki penyakit tertentu. Sebagai perawat, Anda tentu harus memahami betul kondisi kesehatan lansia agar siap terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Tidak hanya sendiri, Anda perlu mengajak orang lain yang berkaitan, misalnya anggota keluarga, untuk sama-sama memahami kondisi kesehatan lansia. Hal ini disebabkan ada kemungkinan bahwa mereka suatu saat akan ikut merawat dan menjaganya. Tak lupa, Anda juga perlu memastikan apakah perawatan yang Anda lakukan untuk lansia sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jika memang Anda tidak bisa memberikan perawatan yang memadai di rumah, pertimbangkan berbagai alternatif perawatan lain, misalnya memanggil perawat dari LPK Permata Kasih Anugrah. Yang ketujuh, membuat jadwal dengan anggota keluarga lain. Jika Anda melakukan perawatan bersama dengan anggota keluarga lain, cobalah untuk menyusun jadwal untuk bergantian merawat dan menjaga lansia. Hal ini akan memudahkan Anda dan anggota keluarga lain untuk adil dalam berbagi tugas dan menaatinya. Tak hanya itu, pembuatan jadwal ini juga akan memudahkan Anda untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, meski sibuk merawat lansia, kehidupan Anda dan anggota keluarga lain yang ikut menjaganya masih bisa tertata dan terjadwal dengan baik. Yang kedelapan, mendampingi saat mengurus legalitas berkas penting. Perawatan lansia yang bisa Anda berikan untuk orang terdekat tidak hanya seputar kesehatan, tapi juga berbagai hal lain yang tidak kalah penting. Misalnya, mengurus legalitas berkas-berkas penting. Biasanya lansia sudah mulai memiliki kesulitan untuk membaca, memahami isi berkas dan dokumen, dan masih banyak lainnya. Tentu saja, pada saat tersebut, lansia membutuhkan Anda untuk mendampinginya. Lakukan hal tersebut sebagai bentuk dukungan Anda kepada lansia tersayang. Selain itu, pastikan juga untuk membantu lansia menyiapkan dokumen-dokumen penting tersebut pada tempat yang aman, tetapi masih tergolong mudah untuk diakses khususnya saat Anda butuhkan. Yang kesembilan, memastikan lansia selalu dalam pengawasan. Meski masih bisa melakukan banyak hal secara mandiri, bukan berarti Anda boleh melepas pengawasan kepada lansia. Usahakan untuk selalu memastikan lansia berada dalam pengawasan Anda atau orang lain. Usahakan untuk selalu memastikan lansia berada dalam pengawasan Anda atau orang lain.
Hindari membiarkan lansia benar-benar sendirian. Pasalnya, Anda mungkin tidak akan mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada lansia jika sendirian. Jika Anda tidak bisa mengawasinya setiap saat, setidaknya mintalah pertolongan kepada orang lain untuk membantu mengawasi lansia tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saat lansia berada dalam pengawasan, Anda dan anggota keluarga lainnya bisa mengantisipasi hal buruk yang mungkin dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan lansia. Yang ke-10, menjaga kesehatan diri sendiri. Terlalu sibuk merawat lansia dapat membuat Anda lupa terhadap kesehatan fisik dan mental diri sendiri. Padahal, kedua aspek tersebut penting dalam perawatan lansia. Terlebih jika banyak hal lain yang juga membutuhkan perhatian Anda, misalnya pekerjaan, anak, dan masih banyak lainnya. Perawatan diri sendiri adalah hal penting yang tidak boleh Anda sepelekan. Jika memang sudah tidak mampu lagi dan membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam merawat lansia. Kesehatan fisik dan mental yang baik dari seorang perawat bisa terpancar dan membuat lansia ikut merasakannya. Nah, itulah 10 tips dalam merawat lansia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video lainnya. Bye-bye!